tak ngabungi pusara pangawasa letapkan titah sajati rahayu tiang sejak ngalabuh ngawatan nipis waris ini akhiri nipit kalung nuleut nuker nipuh dina leuwih nyumput boleh dinujaan sumajatang di naratas wanci tina hirup jeung uripna ilang nafsu hudang rasa musik jati para abdi nya bukti nya tria pawastri asal kuring jeung kurungna katut kandang jeung eusin air mata saya itu selalu berurai kalau masuk wilayah Sancang. Saya keliling ketika dulu jadi Bupati Purwakarta, saya keliling di 1.700 titik di Jawa Barat dan Banten. Di antara 1.700 titik itu, ada dua tempat yang selalu mengikat batin saya luar biasa. Yang pertama adalah Gunung Halimun, yang kedua adalah Leuweung Sancang. Apa sih yang mengikat? Saya merasa bahwa turunan Pajajaran ini durhaka pada leluhurnya. Kedurhakaannya adalah menganggap leluhurnya kafir, menganggap leluhurnya musyrik, menganggap leluhurnya orang yang tidak beragama. Kalau saya melakukan analisis teologis secara mendalam, justru terbalik. Leluhur Sunda itulah yang paling islami dalam perilaku ini. Leluhur Sunda itu yang paling memahami tauhid secara sempurna. Peradaban tingkat tinggi yang setara dengan peradaban di Eropa. Seluruh alam raya ini majelis Tuhan. Karena seluruh alam raya ini majelis Tuhan, kalau manusia ketika lihat angin kemudian air matanya keluar dan dia ingat sama Allah. Kalau manusia lihat gunung kemudian air matanya keluar maka ingat sama Allah. Kalau manusia lihat deburan ombak maka air matanya keluar maka ingat sama Allah. Kalau manusia sudah lihat semut saja tidak mau membunuhnya dan ingat bahwa itu adalah ciptaan Allah yang sedang bertasbih, sedang berzikir. Kalau melihat gajah tidak mau membunuhnya karena itu sedang bertasbih dan berzikir. Kalau dia mengatakan kesejahteraan hidup tidak mesti nambang, tidak mesti menggali dan cukup di lapisan atas saja, itu manusia yang bertuhan. La in sakatum la azidannakum kalau kata khair. Jadi orang Sunda, kalau orang Sunda masih nambang itu nggak bersyukur. Kenapa? Karena hamparan lapisan atas buminya sangat subur. Ini yang harus dicerahkan kita kalau kita ingin menghadap kemajuan. Sehingga saya tadi, ketika saya mandang dari Ranca Buaya, saya teringat sama Bali. Dan Bali itu menganggap Sunda itu adalah kakak peradabannya. Saya sering dialog dengan tokoh-tokoh Bali. Selalu mengatakan Sunda itu saudara tua. Karena kakak peradabannya beranggapan leluhur Sunda itu mengajarkan peradaban pada mereka. Saya terbayang hamparan pasir pantai yang indah itu ditata dengan desain arsitektur bangunan yang tertata, kemudian musik yang setiap hari dari karinding sampai gendang ditepuk dengan orang tarian yang indah, baju-baju yang tertata dengan desain fashion yang memadai, bisa mengalahkan Citayam. Saya pikir kalau saya jadi pemimpin, saya katakan saya akan undang satu kampung orang Bali untuk tinggal di situ mengajarkan peradaban. Tapi bagaimana cara berpikir kita tentang keindahan laut? Pasirnya diambil, lautnya dicemari,
Pinggir pantainya ditumbuhi oleh bangunan. Di mana letak Anda memahami Allah Maha Indah? Anda ingkari kemahinan Allah. Nah, dari situlah saya selalu mengaplikasikan diri bahwa manusia yang memahami alam dan lingkungan yang sempurna, maka dia akan sampai ke maha sempurnaan. Tapi manusia yang merusak alamnya, maka dalam setiap hari dia akan dilanda oleh kegelisahan. Anda lihat para pengusaha tambang, pernahkah damai dalam hidupnya? Pernahkah merasa puas dan merasa kaya dalam hidupnya? Tidak. Ekspansi, 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 ekspansi. Seolah hidup ini tidak cukup. Tapi Anda belajar dari orang kampung Anda. Dari hamparan tanah yang disediakan oleh negara yang disebut tanah ulayah. Turun-temurun berlangsung. Rumah yang tertata dari injuk atau rumbia. Kemudian dibuat dalam panggung. Dibuatlah leit-leit, leit bungsu dan leit-leit lainnya. Kemudian apa yang dimiliki oleh mereka? Ketenangan hidup, cadangan beras yang cukup, padi yang 150 tahun masih tersedia, tidak ada konflik, tidak pernah ada ribut karena beda partai, PAN atau Golkar. Apa yang mempersatukan saya dengan Pak Hairudin? Bukan urusan politik, rasa dan cinta pada tanah Sunda. Mereka hidup damai. Apakah ada di kampung adat ada polsek? Apakah ada koramil? Apakah di sana ada dokter? Apakah ada penyuluh? Tidak. Tanpa polsek, tanpa koramil, tanpa penyuluh, tanpa dokter, mereka hidup damai, sehat. Kalau begitu, harus kemana kita belajar? Belajarlah pada mereka. Saya tanya ke Pak Hairudin, berulang-ulang saya rapat di DPR, selalu mengatakan, Anda belajar tentang cadangan beras, belajarlah sama kampung Anda. Anda belajar tentang peradaban penanganan COVID, belajarlah pada kampung Anda. Anda belajar tentang bagaimana mencegah bencana, belajar pada kampung Anda. Nggak usah ke Amerika, itu menjadi lebih. Itu menjadi ongkos, jujur saja. Ngapain belajar jauh-jauh? Kenapa? Nggak nyambung kita belajar ke Eropa, nggak nyambung kita belajar kemanapun. Yang nyambung itu belajar pada leluhur. Negara Cina maju karena mereka belajar pada leluhurnya. Korea maju karena belajar pada leluhurnya. Jepang maju karena belajar pada leluhurnya. Kita maju tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Karena kita ngambil ilmunya orang lain yang orang lain tahu ujungnya ilmu. Disinilah saya belajar tentang hidup. Untuk itu maka saya nulis lagu itu di Sancang itu di bawah pohon besar. Saya lihat deburan ombak, maka ada kalimat saya di situ. Saya membayangkan kegelisahan seorang raja. Bagaimana gelisah? Dia pergi meninggalkan hiruk pikuk karena perubahan culture publik yang mulai menantang kebijakannya, yang dia terintervensi oleh pengaruh lain dari negaranya. Dia pergi. Itulah raja yang adil. Di mana letak yang adilnya? Ini orang Sunda. Kelemahannya itu. Ini Siliwangi nih. Kenapa kelemahan orang Sunda itu apa? Pakai rasa. Pakai hati. Daripada kudu gelut, mending keneh gunung. Embungan orang Sunda durdar gelut embungan. Daripada harus berkelahi memperebutkan kekuasaan, orang Sunda itu lebih baik pergi ngapa-bakan. Dia membangun peradaban baru. Itu ciri khas dan itu juga saya alami. Ngerti? Embung gelut mata lain tawani gelut. Tega. Tidak diajarkan untuk berkelahi. Saya katakan di Sunda itu nggak diajarin berkelahi. Enggak. Orang hidupnya pakai rasa. Maihan sirem wae teu tega, kok maihan batur. Jadi lamun tukang gelut dari orang Sunda sia. Saya orang Sunda mah dua pilihan anak, musuh kudu dijauhan, lawan kudu disingkah. Tapi lamun kasadekeun dicacan jadi 14 wae. Karena bela diri. Nah, itu Siliwangi itu gini ceritanya. Dia ada perubahan kultur masyarakat yang sudah mulai berontak. Mulai ini raja nggak benar, ini cara berpikirnya salah, ini. Dia loh, Anda ini apa yang diperdebat? Dia nggak mau masuk dalam perdebatan itu. Maka dia pergi. Ketika dia pergi, dia menuliskan pesan. Apa? Tunggu pada sewaktu-waktu, kau akan mengalami kehancuran peradaban. Kenapa?
karena kau ingkar dari tatali paranti karuhun. Suatu saat ragek anjing di buruan, murut tulang panyesaan, daging dibawa kudengan, mependek kutu topengan. Apa itu? Setiap hari kita bertengkar, berebut tentang satu hal, tapi yang kita perebutan itu tulang, karena dagingnya sudah diambil oleh orang lain. Rakek anjing di buruan, murut tulang panyesaan, daging dibawa ku dengar, mependek ku totopengan, kula belang kula ringrang, lembur endah pandinengan, genjleng alam pancing kadang, pohon kadiri sorangan, disancang kula ngahiang. Aduh, eta bahaya. Iya Pak, aduh. Kemar. Ini di satu di belakang. Iya Pak. Satu di depan anak kecil. Iya. Gimana kalau jatuh jangan di situ. Ini cucu apa anak? Anak ini kemar Pak. Oh ini kembar. Ya kemar. Kembar, aduh. Kakaknya mana? Ini kakaknya. Ini kakaknya. Adiknya. Ini adiknya yang perempuan. Iya. Ini teh bapak anaknya berapa? Dua. Cuman ini anaknya. Iya, dua. Ini telat bapak punya anak. Telat. Bapak umur berapa sekarang? Umur yang 40-an lah. 40. Iya. Anaknya baru umur Umur 4 tahun. 4 tahun setengah 4 ini. tahun setengah, berarti bapak punya anak umur 35-an. Iya. 36. Iya. Oh telat. Iya telat kayak gimana? Telat kawin apa telat bikin? Telat bikin. Bapak kawinnya telat. Iya telat Pak. Oh, umur berapa bapak kawin? Umur 25 Pak. Umur 25. Iya. Umur 25. Bapak teh kawin. Iya. Atau tidak telat umur 25 kawin mah. Yang telat mah bukan kawinnya, bapak mah bikinnya. Iya. Duduknya jangan di sini. Ya, Ya. biar pengennya pengen begini ini Tapi kakaknya. bahaya. Iya, bahaya. Selamat anaknya harus dijaga, ya. Simpan Tapi di nggak tengah. mau dia, nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Oh, nggak mau, pengen gini aja. Camping katanya camping Pak. Ya bukan, ya kalau anak-anak kan pengen seneng jemping-jempingan. Iya. Tapi kalau nanti motornya jemping, anaknya jatuh, Iya. bapak harus ngeluarin biaya lebih betul. mahal. Iya. Ya, jangan di sini Di duduknya ya. di belakang. Di belakang ya. Kata Ya. kata papi itu. Oh, nangis. Iya, tuh. Atau minimal jangan Iya, ini iya, lah, Pak. Iya, Di sini. Iya. Ini teh buat siapa? Buat kambing ini Kambingnya punya berapa? punya 4. Punya bapak Iya. atau punya orang? Punya bapak ini. Bapak sehari-hari kerjanya apa? Jangan ngadempul ngeces sekarang cuman sedang sepi. Oh, bapak ngecat, Punya ngedempul. mobil, ya. Ngedempul punya siapa? Ya punya orang lah. Cuman sekarang Mobil? Iya mobil, ngecat mobil. Sekarang bengkelnya sepi. Ya. Kenapa sepi? Kata ada itu. Karena Nggak ada ordernya. Hah? Nggak ada ordernya. Nggak ada ordernya. Iya. Emang rumahnya di mana, Bapak? Di Citalang. Citalang. Sebelah mana rumahnya? Ya. Sebelah mana desa? Kidul sebelah kidul Sebelah jalan di ya. desa. Iya. Asli orang situ. Itu domba apa kambing? Kambing Bangala. Oh, kambing Bangala. Susunya ada dong. Ada. Coba diambil. Enggak, cuman anaknya. Maka diambil susu. Tapi nggak mau saya. Nggak mau gimana? Iya nggak makan. Kambing Bangala susunya bagus, Pak, untuk minum anak, Pak. Iya, terima kasih. Itu susunya berkualitas. Ya, kambing Bangala, kambing Etawa. Jadi sekarang pendapatan dari mana kalau ngorder ini sepi? Oh iya. Ini mau makanya ngaret. Kalau ngarit mah kan tidak ngasih setiap hari, harus nunggu nanti
di orang. Kuli. Ya beli lah. Hari berapa kuli? Ada 60, ada 70 Bapak. Hari 60, 70. Hari ini pagi ini nyangkul nggak? Enggak ini cuma ngeluarin aja. Hari aja hari ini nggak nyangkul. Nggak. Pokoknya kerja apa aja. Ya kerja apa aja. Yang penting halal. Nah, sip. Yang penting ada duit. Halal. Ini nomor ada motor ada suratnya nggak? Ada SNK kami cuma nggak diisi. Pajaknya nggak dibayar. Ya nggak dibayar. Sudah berapa tahun pajaknya? Ada Berapa tahun? ada 4 tahun lah. 4 tahun. Pajaknya tidak dibayar. Ya nggak punya uang kan. Kalau 4 tahunan berapa tahun nih bayar pajak? Tahu tuh mobil ini kan mobil tua ya. Motor tua. Ya. Setahun biasanya bayar pajaknya berapa? 500. 500. Kalau 4 tahun itu 2 jutaan. Ya harga motor. Ah benar. Jadi kalau bayar pajak, harga pajaknya lebih mahal daripada harga motornya. Ya gitu betul betul. Harga motornya kambing sabar satunya kambing. Kambing ya bagaimana kambingnya? Bapak kan gede, Iya. kan gede kambingnya. Ya gede tapi uangnya nggak gede Pak. Enggak kambingnya gede, Iya, kambing gede, etawa gede. itu harganya 4 juta, 5 juta, Pak. Bapak dulu beri berapa? Ini cuma 17. Kita 700. Ya. Berapa ekor? 1. Terus kegedein. Ya. Beranak. Jadi sekarang Udah 4. 4. Ini sudah ada untung. Ya. Keren Bapak siapa namanya? Pak Nurjen. Pak Nurjen. Wah, Bapak Nurjen. Oh, itu bahaya. Kita kan nggak mau suruh di belakang gitu. Karena kebiasaan. Kebiasaan saya ingatnya diikuti sama bapak. Kalau anaknya tergantung kebiasaan. Kalau lebih baik anak nangis tapi selamat daripada anak tertawa tapi cilaka. Iya betul. Oh. Istrinya orang mana Bapak teh? Orang Cisalak. Urang Cisalak. Urang Cisalak. Kalau Bapak ikut mobil saya dulu mau? Apa kakak Bawa ini? anak Bapak. Hah? Parkir di sini. Di sini lagi dianterin. Mau kemana maksudnya? Bapak mau Mau kemana? ngomong sama Bapak. Kemana ke rumah? Hah? Di mana kok? Ini kita ngomong. Oh, ada omongan yang lain yang saya sampaikan. Ayo. Oh, tuh. Kemana? Ah, tuh, parkir itu tuh. Tuh. Ah, ayo. Oh, anaknya. Ayo, bangko. Ayo. Bangko, ayo. Ah, ayo sini. Bungan. Jadi mau ya sok atuh. Jangan nangis. Ramadan Sukabumi, saya buat laguan. Asli Sukabumi, sini deh. Tunggu dulu, jangan dulu berangkat. Kan motor Bapak nggak ada isinya. Tolong fotoin dong. Motor bodong, Iya. naik ngelanggar. Iya, betul Pak betul. Oh. SIM nggak punya. Ya, Oh. Nanti kalau ada apa-apa bahaya. betul. Itu harga Ini dia di ujung di sini. di tengah. Kita udah mungkin nak. Oh, Nangis ya. karena kebiasaan. Ya, nanti mah jangan dibiasakan. Jadi karena kebiasaan tadinya diikuti. Iya, betul. Akhirnya anaknya nanti sampai gede, Iya. kebiasaannya Betul Pak. nggak bisa ditolak. Bapaknya yang repot. Nah, sip.
Itu kalau sampai gede kebiasaannya tinggal ditolak. Iya, iya betul. Bapak mau ke saya dulu nggak? Hah? Mau ke saya dulu nggak? Nggak mau katanya anaknya nangis. Di pangku. Hah? Pangku di situ. Kan bapaknya motor di sini. Oh di sini aja. Nah, oh pangku. Oh. Siapa yang makan ini? Ayo. Oh. Oh, moa. Mau aja lah. Moa. Kata Ya. bapak pasti mau aja. Ya so. Pangku. Satu lagi pangku lagi. Ayo. Ya, pangku lagi. Orang tumpah kopi ya. Oh, ini bapak aja bapak. Bapak barang mau diculik. Naik situ. Teman-teman, mau kesana kayak tumpah kopi lucu. Oh, nggak mau. Nggak mau. Ya, Pak ya. Ayo, cocok. Ayo. Pikir aku bapaknya di pasianannya nya. Hah? Motor mana dibawa? Hai mas. Mau itu ada bunga nih ya bu budak kamu. Ayo. Karena kebiasaan. Iya betul. Jadi kalau sejak kecil anak-anak tuh biasakan jangan diikuti keinginannya. Siap. Jadinya nanti bapak repot udah besarnya. Betul Bapak. Sulit Ya. dikendalikan. Ya. Ya Pak ya. Oh, itu semua mau aja lah. Ini nambah beli kambing bapak ya. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Ya. Beli kambing tambah ya. Sip. Ayo. Terima kasih Pak. Ya ini salah satu proses ya pendidikan. Kebiasaan di kita itu anak itu selalu diikutin keinginannya. Dampaknya adalah hal-hal yang dianggap berbahaya itu masih harus dilakukan karena anaknya nangis. Dan di kita ini punya kebiasaan tidak tahan oleh tangisan anak. Oke, pembelajaran penting.